Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma mala adamiyun wi'aan syarra min badnih fi hasbi ibni adam ukulatun yuqimna sulbahu fa in kana la mahala fa thulusun li tu'amihi wa thulusun li syarabihi wa thulusun li nafsihi. Alhamdulillah, sungguh kebahagiaan bagi saya bisa membersamai saudara-saudara muslimin muslimat dimanapun saudara berada, rahimakumullah. Ada satu pertanyaan menarik yang sering kita dengar, khususnya ketika orang itu sakit. Ketika orang itu sakit, ada satu pertanyaan yang nyaris sama atau hampir sama. Ketika seorang yang sakit sedang dirawat atau yang menunggu orang sakit yang sedang dirawat di rumah sakit atau di berbagai tempat pelayanan kesehatan, selalu pertanyaannya ketika dokter visit begitu ya, atau ketika perawat ya sedang memberikan layanan, mungkin sambil masang infus ya, atau mengecek ya, tanda-tanda vital pasiennya. Satu pertanyaan sekali lagi, apa pertanyaan itu? Mereka bertanya berhubungan dengan sakit ibu saya ini, kebetulan anak ibunya dirawat gitu ya. Ini apa yang boleh dimakan oleh ibu saya dan apa yang tidak boleh gitu. Apa yang boleh dimakan, apa yang tidak boleh dimakan, ini menjadi pertanyaan ketika orang itu sakit. Ini menjadi pertanyaan yang sangat umum ya. Ini mengisyaratkan bahwa demikianlah adanya kita ini ya, saya dan panjenengan semua ya, saudara-saudara dimanapun saudara berada, atau channel ini bisa menjangkau ya saudara, mungkin juga sampai di gadget saudara gitu. Inilah pertanyaan umum yang diajukan ketika orang itu sakit. Mengapa kemudian ini tidak ditanyakan ketika orang itu sehat gitu? Baru setelah sakit dia bertanya. Apa yang boleh dimakan, apa yang tidak boleh, apa yang harus dibatasi, apa yang harus dikurangi. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bulan yang mulia ini menjadi bulan yang dikatakan mulia karena memang isinya penuh dengan kemuliaan. Orang-orang berlomba untuk berfastabiqul khairat ya, berlomba-lomba untuk beramal soleh, berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran, berlomba-lomba untuk mengamalkan berbagai amalan soleh, amal-amal soleh, bersedekah, menjenguk orang sakit. Ini juga termasuk salah satu amal soleh, apalagi dikerjakan di bulan-bulan ini. Baik orang sakit itu yang kita kenal
di kalangan keluarga kita, tetangga, kanan kiri mungkin ya, depan, belakang yang kita kenal atau bahkan orang yang tidak kita kenal. Kita bisa besuk ke mereka, dan ini adalah satu amalan yang hebat ya. Tidak saja akan mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Al-Khaliq yang telah menciptakannya, juga akan banyak faedah di sana, hikmah-hikmah di mana kita menyokong orang sakit. Kembali ke pertanyaan tadi, apa nih yang boleh dimakan dan apa yang tidak boleh, apa yang harus dibatasi, apa yang harus bahkan harus di stop gitu ya, harus di stop, nggak boleh dimakan. Ini pertanyaan memang diajukan ketika orang itu sakit. Nah, ketika sehat kenapa tidak bertanya gitu. Bahkan saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, agama kita Islam ini sungguh agama yang sempurna, sudah memberikan resep yang jitu ya mengenai kesehatan ini. Ada di satu surat di dalam Al-Quran yang banyak disitir oleh para ulama, dan di sana juga mufassirin ya menafsirkan. Ada di mana? Di surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf itu surat yang ketujuh ya. Surat urutan ketujuh, pertama itu Al-Fatihah, dua Al-Baqarah ya, kemudian tiga Ali Imran kan ya, kemudian empat An-Nisa, lima Al-Maidah, yang keenam Al-An'am, yang ketujuh itu Al-A'raf. Nanti silahkan saudara-saudara bisa mengecek di ayat yang ke-31. Ini tadi sempat kami bacakan di Muqaddimah. Ayat ini ditafsirkan sebagai kunci ilmu-ilmu kedokteran, ilmu pengobatan dari dulu sampai hari ini. Dari dulu sampai hari ini. Bahkan bukan satu ayat, tapi sesungguhnya setengah ayat. Setengah ayat di akhir ayat yang ke-31 itu. Mari kita lihat setengah ayatnya itu apa, atau kita bacakan lagi secara lengkap. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Setengah ayat yang belakang, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Pada kalimat wa kulu washrabu wa la tusrifu, Al-Imam Ibnu Katsir, ini salah satu mufassir ahli tafsir yang terkenal, masyhur, ma'ruf, kita kenal ya. Tafsir beliau, tafsir Al-Quranil Azim, banyak diterjemahkan ke berbagai bahasa termasuk dalam bahasa Indonesia berjilid-jilid ya. Beliau mengatakan, mengomentari atau menafsirkan tentang ayat ini, beliau berkata, jama'allahu tibba kullahu fi nisfi ayat. Sesungguhnya Allah ya, atau beliau mengatakan qala ba'dus salaf jama'allahu tibba kullahu fi nisfi ayat. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyampaikan bahwa para ulama terdahulu itu menyampaikan bahwa Allah telah mengumpulkan at-tibba kullahu, ilmu pengobatan seluruhnya, fi nisfi ayat, di setengah ayat ini. Pada kalimat apa? Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Ini kalimat yang hebat ya, kalimat termaktub ya, difirmankan oleh Zat yang maha hebat, Zat yang telah menciptakan kita ini, dan dialah yang paling tahu bagaimana ciptaannya. Kunci atau ilmu pengobatan, ilmu kedokteran, ilmu kesehatan kembali ke setengah ayat ini pada kalimat makanlah kalian, wakulu, makan itu diperintahkan, makanlah kalian dan minumlah kalian, wakulu washrub, wala tusrifu, yang ketiga jangan lupa jangan berlebihan. Makanlah, minumlah, jangan berlebihan. Ini kuncinya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun saudara-saudara berada, channel ini menjangkau ke berbagai tempat, mungkin berbeda wilayah, tapi sampai juga ya. Ini kita bacakan ayat yang terdapat dalam kitab suci kita, surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 31, nanti dicek kembali.
Itu berulang-ulang kami sampaikan agar kita punya semangat untuk membuka kembali. Apalagi di bulan yang mulia ini, bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Kita belajar dari para ulama terdahulu, tertulis ya, kemudian sampai kepada kita. Ini menjawab di awal tadi, mengapa orang bertanya apa yang boleh dimakan, apa yang tidak boleh dimakan ketika dia sakit. Nah, waktu sehat, kenapa dia tidak bertanya? Ini yang menjadi menarik. Mengapa dia tidak bertanya ketika sehat gitu? Setelah sakit, ya, bahkan dirawat, kemudian dia bertanya. Ini artinya, sesungguhnya kita ini memahami bahwa apa yang kita makan, apa yang kita minum itu berpengaruh kepada kesehatan kita, bahkan berpengaruh juga atau menjadi sebab, ya, menjadi sebab kita sakit ketika ada masalah dalam urusan makan dan minum. Maka orang bertanya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Artinya di sana kemungkinan makanan itu berlebihan. Ini bagian dilarang di ayat tadi ya. Innahu la yuhibbul musrifin. Wala tusrifu, dan janganlah kalian berlebihan karena sungguhnya dia Allah zat yang tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Bisa jadi karena berlebihan sebelum sakit kemudian menyebabkan dia jatuh sakit. Mungkin juga tidak membatasi ya. Di ayat yang lain ada dua kata yang menarik, yang mana kita diperintahkan ketika makan dan minum apa yang diperhatikan. Pertama halal, yang kedua thayyib. Halalan thayyibah. Berkaitan dengan daur kehidupan manusia ini pada usia tertentu ya, di dunia kedokteran kesehatan ini terkenal. Bisa jadi satu orang itu melihat ketika makanan tersaji, minuman tersaji, dilihat dulu. Bisa jadi halal, tetapi thayyib enggak gitu. Usia 40 tahun ke atas ya, umumnya ini sudah mulai datang keluhan kesehatan. Pinggangnya mungkin sakit ya, lututnya juga mulai bergetar ya, mulai ada warning ya, sinyal-sinyal pegel gitu, kepala mungkin pusing ya, leher bagian belakang kaku. Karena bisa jadi memang apa yang dimakan, apa yang diminum ya halal, kemudian dianggap masih thayyib gitu, padahal usianya sudah 40 tahun. Atau masuk kepala 50 tahun, ini jelas ya. Atau sudah masuk usia lanjut ya, apa yang disebut dengan manula ya, lansia, lanjut usia, atau manula, manusia usia lanjut, masuk ke kepala 6. Ini tentu harus lebih memperhatikan lagi. Apa yang dimaksud berlebihan itu tentu ketika dia tidak memperhatikan dua syarat ya, halal dan thayyibah gitu. Ketika tekanan darahnya ya, kondisi hemodinamik tubuhnya mulai tidak sebagaimana waktu usia muda, tentu dia akan mengurangi ya, tidak berlebihan ya, dalam hal makan ya, apakah itu yang banyak mengandung garam, asin ketika tekanan darahnya tinggi ya, kemudian dia akan melihat dan mengurangi ya, porsi-porsi makan yang dulu dia sukai ya, berbagai macam gorengan misalnya berminyak-minyak atau yang dimasak dengan santan begitu ya. Bahkan ilmu kesehatan sekarang punya kesimpulan yang menarik. Makanan yang paling jelek dari segi kesehatan pertama adalah makanan yang diolah dengan cara langsung dibakar dengan api, yang terkena dengan api. Ini kondisi yang paling jelek. Dibakar dengan api, contohnya apa? Makanan yang enak dan banyak orang suka, contohnya sate ayam, sate kambing dan berbagai macam hewan yang dipilih untuk diiris-iris, dipotong-potong, dimasukkan ke apakah lidi, apakah bambu ya, sintik gitu, sunduk gitu ya, jadi sate berapa sintiknya gitu, kelinci gitu ya, ini langsung dibakar dengan api. Di masa muda ini tidak akan jadi masalah, bisa jadi, tapi ketika masuk usia 40 tahun, 50 tahun atau sudah masuk usia lanjut ya, kalau masih tetap menganggap itu thayyib, ini nanti bisa bermasalah. Karena yang gosong-gosong itu banyak mengandung radikal bebas, berbahaya bagi tubuh kita, apalagi tubuh yang semakin memasuki usia sebaya 40 tahun ke sini. Ini mesti membatasi dan mengurangi. Yang dibakar dengan api. Yang kedua, yang dipanaskan, yang direbus gitu ya. Ini juga hati-hati, ini mulai dilihat kembali.
Kemudian setelah itu atau sebelum itu ya, pertama saya ulangi yang langsung terkena api ya, yang kedua dipanaskan dengan minyak. Ini saya ulangi ya. Yang paling jelek urutannya paling atas, ranking satunya yang terjelek adalah langsung kena api. Yang kedua yang dipanaskan dengan minyak ya, kayak digoreng gitu ya. Apalagi minyaknya sudah, kalau kita lihat teman-teman pedagang ya, mungkin karena saking ingin untung banyak sehingga goreng itu sekali oke, yang kedua masih bisa lah dipakai, yang ketiga kali boleh, yang keempat ini mulai warning mestinya. Ada yang sudah dipakai 10 kali ya, 11 belasan kali ya, mungkin puluhan kali minyak yang sama untuk menggoreng karena dia jual gorengan. Ini juga perlu hati-hati, ini zalim kepada para pembeli tentu, ini perlu diperhatikan. Pakailah minyak yang fresh kembali gitu ya. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah yang dipanaskan dengan air atau direbus, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat itu yang dikukus ya, yang dikukus. Kemudian yang kelima tentu yang dibersihkan ya, mungkin tidak steril, dimakan dalam kondisi fresh ya, apakah daun-daunan, buah-buahan, ini bagus. Jadi kalau dibalik, mana urutan yang terbaik dari yang kelima, keempat, ketiga, kedua, ke satu tadi ya, sampai yang terjelek yang langsung terkena api. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, surat Al-A'raf ayat 31, setengah ayatnya ini menjadi kunci ilmu pengobatan dan ilmu kesehatan, dan ini benar adanya. Terakhir, kami juga ingin mengingatkan bagaimana sesungguhnya Nabi kita sudah mengajari kita urusan porsi makan. Dalam satu hadis yang dikatakan oleh para ahli hadis, hadisnya hasan, bahkan sebagian dikatakan sahih, atau kita bisa bilang hadis ini hasan sahih. Diriwayatkan diantaranya oleh Imam At-Tirmidzi, kemudian Al-Imam Ibnu Majah, para ahli hadis, kemudian Al-Imam Ahmad, juga Al-Imam Hakim rahimahumullahu jami'an, semoga Allah merahmati mereka semua para ulama, meriwayatkan hadis ini. Nabi bersabda begini, ini sebagai penutup ya, kajian kita saat ini. Beliau bersabda melalui lisan saya ini yang bersabda adalah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda begini, mamala adamiyun syarran wi'an syarran min badnih. Tidaklah anak Adam itu mengisi penuh satu wadah yang kondisinya paling buruk ya, melainkan ketika dia mengisi penuh lambungnya atau perutnya. Mamala adamiyun wi'an syarran min badnih. Ketika anak Adam itu mengisi perutnya dengan penuh lambungnya, berarti artinya apa? Kekenyangan. Ini hati-hati ya, di bulan Ramadan ini banyak orang puasa model anak kecil tuh. Begitu masuk jam berbuka maghrib, maka balas dendam akan sebanyak-banyaknya kekenyangan. Ini bukan ajaran Nabi. Menyelisih ajaran Nabi pasti buruk, pasti jelek. Beliau bersabda lanjutannya, bihasbi ibni Adam ukulatun yuqim masulbah. Cukuplah bagi anak Adam, manusia itu, beberapa suapan yang bisa menegakkan badannya, menegakkan punggungnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa berdiri untuk menjalankan sholat ya, dan aktivitas ibadah lainnya tentu membutuhkan fisik yang kuat. Kata beliau, ukulah beberapa suapan saja cukup. Atau dalam riwayat yang lain beliau menggunakan kalimat luqaimatun, sama artinya beberapa suapan, yuqim nasulbahu, yang dengan itu cukup untuk menegakkan badannya, punggungnya, untuk berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Bagaimana ketika kondisinya adalah bisa jadi ya, makanan sudah banyak tersaji, minumannya begitu, terus gimana nih menyikapinya? Pengambilnya sudah kadung banyak. Nah, ini perlu diperhatikan. Fa'inkan ala mahala, apabila terpaksa dia ya, kondisinya memang harus makan lebih banyak dari itu, maka perhatikan ini ajaran Nabi, fasulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafsi. Maka bagilah lambungmu itu, perutmu menjadi 3 bagian, sepertiga untuk makanan, diisi dengan makanan, sepertiga minuman. Jangan lupa sediakan ruang kosong udara, ruang kosong di lambungmu, jangan sampai kekenyangan. Pastikan sepertiganya diisi udara begitu. Ini resep ya dalam hadis Nabi bagaimana kita bisa menjadi manusia yang sehat.
ayat dan hadis ini sungguh saling melengkapi, ya. Allah dan Rasul yang sudah mengajari kita ilmu kesehatan yang luar biasa. Kuncinya kepada apa yang kita makan, apa yang kita minum. Jangan berlebihan. Bagilah lambung kita menjadi 3 bagian ketika kita makan. Maka ngambilnya, lihat kira-kira kita cukup. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman. Harus ada ruang kosong. Ini sunnah Nabi untuk udara. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan ya di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk pribadi kami dan juga untuk umumnya pendengar, pemirsa yang menyaksikan, dan sampai ya, apa yang kami sampaikan sampai kepada saudara-saudaraku semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang benar datang dari Allah, yang keliru dari saya, dan saya siap menerima masukan, saran, kritikan kalau ada yang keliru. Saya beristighfar astagfirullahaladzim dan juga mohon maaf. Demikian saja. Billahi fi sabil haq fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.